Halo Sobat Komputer, kembali lagi kita bertemu di video tutorial pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bullet and numbering. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita buka dulu program Microsoft Office Word 2007. Oke, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, bahwa materi kita hari ini yaitu tentang bullet and numbering. Di sini saya akan ketik dulu materinya biar nanti adik-adik tidak lupa materi hari ini. Itu tentang bullet and numbering. Namun di sini video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang numbering terlebih dahulu. Nah, apa itu numbering? Di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu numbering. Jadi numbering itu adalah penomoran secara otomatis berupa angka dan huruf. Nah, mungkin adik-adik di rumah masih bingung apa itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktek cara penggunaan numbering. Jadi numbering itu ada di grup paragraf, menu bar home. Sini ada namanya numbering library. Ada banyak macam jenis numbering. Tapi sebelum kita gunakan, sini kita akan ketik terlebih dahulu kalimat yang berkaitan dengan numbering. Misalnya di sini saya tulis nama-nama binatang yang pemakan daging. Sudah, kita enter satu kali agar nanti numbering berada di bawah. Jadi kita akan urutkan, kita kasih penomoran hewan-hewan pemakan daging. Di sini kita menggunakan numbering, misalnya jenisnya yaitu angka 1, 2 dan seterusnya. Setelah diklik, maka angka 1 akan muncul secara otomatis. Di sini bisa kita ketik misalnya singa. Kalau sudah, kita enter satu kali. Fungsinya untuk memberikan penomoran selanjutnya. Di sini akan otomatis ada penomoran 2. Misalnya kucing, kemudian di enter satu kali lagi. Maka akan memberikan penomoran selanjutnya yaitu angka 3. Kemudian misalnya kita ketik elang. Untuk mengakhiri penomoran secara otomatis, kita tekan enter 2 kali. Nah, maka otomatis penomoran akan hilang. Kemudian di sini misalnya kita ingin mengetik penomoran yang lain. Kita buat dulu kalimatnya. Misalnya di sini kalimat yang kedua yaitu nama-nama benua di dunia misalnya. Langkah selanjutnya itu hampir sama. Kita enter dulu satu kali, baru kita klik numbering pada menu bar home. Kemudian misalnya kita ingin mencari penomoran yang tidak ada di sana, kita pilih define new number format. Jadi untuk menemukan penomoran baru yang tidak tampil. Nah, di sini saya akan jelaskan number style. Jadi number style ini berfungsi untuk jenis-jenis penomoran yang ada. Jadi ada banyak macam. Di sini semua berkaitan dengan angka dan huruf. Kita bisa melihat di preview untuk menampilkan. Kemudian ada namanya alignment yang berfungsi untuk mengatur perataan pada penomoran. Di sini ada center yaitu rata tengah. Kemudian ada lagi right yaitu penomoran rata kanan. Kemudian ada lagi left yaitu penomoran rata kiri. Jadi bagian kirinya yang rata. Misalnya kita di sini pilih yang center. Kalau sudah, bisa klik OK.
Oke, di sini sudah ada penomoran yang sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya di sini kita ketik nama benuanya, yang pertama Asia, kemudian yang kedua yaitu Eropa, kemudian yang ketiga yaitu misalnya di sini saya ketik adalah Afrika, kemudian yang keempat misalnya saya ketik Amerika, kemudian misalnya yang terakhir yang kelima itu saya ketik Australia. Jadi menggunakan penomoran cukup di enter satu kali. Kalau ingin mengakhiri, enter dua kali. Di sini saya akan blok semua penomoran. Kemudian kita akan ganti format fontnya. Cara carinya di define new number. Kemudian di sini kita bisa mengganti di bagian font. Jadi fungsinya untuk mengganti font pada penomoran. Sini ada banyak macam. Pertama buka ada font dan karakter spacing. Kita pilih yang font dulu. Misalnya bagian font ada banyak. Yang pertama yaitu font untuk merubah jenis tulisan pada penomoran. Kalau ingin cepat kita langsung ketik saja. Misalnya di sini kita ketik forte. Maka otomatis akan muncul font forte. Kemudian ada juga di bagian font style, yaitu untuk merubah jenis style pada penomoran, baik itu bisa tebal, kalau yang bold itu tebal, kemudian ada italic yaitu miring, kemudian ada bold, italic, miring dan tebal. Kemudian ada font size, fungsinya untuk merubah ukuran pada penomoran. Kemudian selanjutnya ada font color, yaitu merubah warna tulisan pada penomoran. Sini misalnya saya menggunakan warna merah, kita bisa lihat previewnya. Kemudian di bagian underline style, berfungsi untuk merubah jenis garis bawah pada penomoran. Nah, kita bisa lihat di previewnya. Kemudian di bagian underline color, yaitu merubah warna garis bawah pada penomoran. Misalnya di sini saya pilih yang warna ungu untuk garis bawahnya. Kalau dirasa sudah cukup, bisa tekan OK, kemudian OK lagi sekali. Nah, maka penomoran secara otomatis berubah sesuai dengan format yang kita buat. Nah, misalnya sekarang kita akan mencoba menu lain di numbering. Di sini ada menu lain di numbering, namanya yaitu change list level. Sebenarnya ini materinya kita akan dapat di pembelajaran lain, namun di sini saya akan jelaskan sedikit saja tentang change list level. Misalnya di sini kita akan ketik list yang ingin dirubah berbeda. Misalnya kita akan buat di negara Asia itu ada negara apa saja. Misalnya ada Indonesia, kemudian kita buat Cina, kemudian kita akan rubah change listnya. Caranya cukup gampang, tinggal blok tulisan yang ingin dirubah, kemudian cari numbering. Di sini ada tulisan change list level. Misalnya kita klik A, maka akan berubah menjadi A dan B sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya benua Eropa, kita ketik lagi, kita coba lagi ya. Misalnya di benua Eropa ada negara apa saja. Misalnya yang pertama saya buat negara Inggris, kemudian yang kedua kita buat negara Italia. Caranya hampir sama. Yang pertama yaitu di blok, kemudian cari numbering, kemudian di sini ada namanya change list level, dan kita pilih yang mana sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk selanjutnya bisa dibuat, kita lengkapi semua benua.
dan kita cari negaranya berdasarkan benua tersebut. Jadi di rumah bisa coba jika sudah punya komputer atau laptop. Yang tidak punya, silakan tonton video. Jadi materi pembelajaran ini sangat gampang untuk dipelajari. Selanjutnya di benua Amerika, misalnya di sini ada Brazil dan Argentina. Kita blok, kemudian kita cari Chinese level. Nah, terakhir yaitu Australia. Jadi benua Australia ada negara, misalnya di sini saya ketik negaranya New South Wales. Kemudian ada Victoria. Oke, jadi itu untuk materi tentang Chinese level. Kemudian di sini ada lagi di bagian numbering tentang set numbering value. Jadi fungsinya untuk memberikan penomoran sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini bagian negara yang penomorannya AB saya akan rubah. Jadi value-nya kita rubah, misalnya di sini saya menggunakan B atau C misalnya. Jadi secara otomatis nanti akan merubah urutan. Jadi negaranya menjadi CD dan seterusnya ya. Jadi kita bisa merubah value. Misalnya yang bagian Asia, sini ada urutan nomor 1, saya akan rubah set numbering value-nya. Misalnya saya akan rubah menjadi urutan nomor 2. Jadi dimulai dari angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik, demikian materi tentang numbering. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna buat adik di rumah. Sampai jumpa.